Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indra S. Fabanyo, asal UPT Lapas kelas 2BJ Lolo, kelompok 4 Latsar Angkatan 28, nomor absen 34. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Agenda 3 hari pertama berkaitan dengan materi kedudukan dan peran PNS di NKRI. Materi kali ini diberikan oleh Bapak Rahmat Romu, SPD MSI. Materi pembelajaran Agenda 3 terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Pada agenda ini menjelaskan tentang peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sedangkan peran ASN yaitu perencana, pelaksana, pengawas penyelenggara tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sesuai dengan asas proporsionalitas, penyelenggaraan manajemen ASN mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS adalah sebagai berikut. A. Gaji, tunjangan dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan. Dan E. Pengembangan kompetensi. Seiring hak yang diterima ASN, maka dituntut pula kewajiban yang harus dipenuhi pegawai ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN adalah sebagai berikut. A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menataati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut. 1. Membangun kesadaran melayani bagi aparatur. 2. Membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa, untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. 3. Memberikan reward and punishment yang seimbang. Whole of government, biasa disingkat dengan WOG, merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu diterapkannya konsep WOG? Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya penerapan konsep WOG ini. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi dan informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini adalah mengenai kedudukan dan peran ASN, aparatur sipil negara, dalam NKRI.
adalah sebagai berikut. Kedudukan ASN. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. ASN adalah profesi yang memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan publik, menjaga netralitas, dan mendukung tercapainya tujuan pemerintahan. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Dan untuk peran ASN adalah pelayanan publik, pelaksana kebijakan, penjaga netralitas, penggerak pembangunan. Pelayanan publik. ASN bertugas memberikan layanan kepada masyarakat mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi. Pelaksana kebijakan. ASN bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Penjaga netralitas. ASN harus bersikap netral, tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Penggerak pembangunan. ASN memainkan peran penting dalam mendukung program pembangunan nasional melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di sektor masing-masing. Strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memperkuat sistem pelayanan publik, dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan pembangunan di NKRI.